Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdiatun Nafisa Salsabila dari Prodi Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan NIM 230606110041. Di video ini saya akan mempresentasikan gambar arsitektural dari Flick House Delition. Rumah ini memiliki ukuran 15,5 meter pada bagian barat. Pada bagian utara, berukuran 14,4 meter. Pada bagian timur, memiliki lebar 14,4 meter dan 13 meter pada bagian selatan. Rumah ini memiliki dua akses jalan, yakni pada bagian depan dan bagian samping. Rumah ini mengambil konsep green architecture, yang berarti masuknya udara dan cahaya dapat dimaksimalkan dengan sangat baik. Pada akses depan rumah ini, kita akan disuguhi dengan taman yang cukup luas, kemudian ada teras dan ruang tamu. Di ruang tamu ini menggunakan pintu geser yang lumayan besar untuk memudahkan udara masuk ke seluruh ruangan di lantai 1. Pada sisi kanan ruang tamu ada kolam ikan dan pada bagian sisi kiri ada ruang sholat dan kamar mandi. Pada bagian depan ada ruang makan yang berbatasan langsung dengan taman. Kemudian ada carport dan garasi. Kemudian depan garasi ada taman dan berbatasan langsung dengan tangga melingkar yang mengakses untuk ke lantai 2 ruang laundry. Bagian samping tangga melingkar ada kamar ART dan kamar mandi kecil dan dapur. Di depan dapur ada tangga untuk mengakses ke lantai 2 dan sampingnya ada kamar utama. Kemudian pada denah lantai 2. Pada rumah ini menggunakan tangga dengan konsep skylight stair yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan pencahayaan buatan pada siang hari. Pada sisi tangga ada alat olahraga yang berbatasan dengan ruang laundry yang cukup luas. Kemudian ada 4 kamar tidur yang salah satunya adalah kamar anak. Pada 4 kamar tidur ini hanya menggunakan 2 kamar mandi yang berkonsep semi outdoor sehingga jika tirai dibuka bisa terlihat dari luar. Depan kamar tidur ini ada ruang keluarga yang berbatasan langsung dengan area luar. Kemudian ada gambar side plan. Gambar ini bertujuan untuk melihat situasi di daerah rumah tersebut. Dari gambar ini kita dapat lihat rumah ini terletak di daerah perumahan yang berada di persimpangan jalan yang membuat rumah ini didesain dengan gerbang depan dan gerbang samping. Kemudian ada layout plan. Layout plan ini hampir sama dengan side plan. Bedanya, pada layout plan memperlihatkan denah dari rumah tersebut. Kemudian gambar potongan. Pada potongan AA menghadap ke arah barat. Pada lantai 1 memotong tangga. Yang di bawah tangga memanfaatkan sebagai backup. Kemudian di sisi luar tangga ada buffet yang lumayan besar. Di sampingnya ada ruang tamu dan depannya ada ruang makan. Kemudian ada carport. Pada lantai 2 ada ruang keluarga yang berbatasan dengan area luar dan ada kamar tidur. Selanjutnya potongan BB yang menghadap ke arah selatan. Potongan BB ini memperlihatkan tangga melingkar yang mengakses ke lantai 2 area laundry. Kemudian pada lantai 1 ini memperlihatkan potongan tangga dan ada musola dan sampingnya ada kamar mandi. Kemudian pada lantai 2 ada treadmill atau alat olahraga. Kemudian ada ruang laundry dan ruang keluarga. Gambar tampak. Pada gambar tampak depan, rumah ini dari gerbang terbuat dari aluminium. Kemudian pagarnya terbuat dari batu bata expose dan batu bata tempel sebagai fasad. Kemudian dari lantai 2, kita dapat melihat rumah ini menggunakan atau mengaplikasikan secondary skin, yakni
lapisan yang dibangun setelah dinding terluar sebuah bangunan, yang berfungsi sebagai buffer sinar matahari agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam rumah, karena rumah ini terletak di area panas. Pada tampak depan ini, terdapat vegetasi pohon palem pada lantai 2, kemudian ada pohon besar yang terdapat di luar rumah, dan pohon tanaman janda merana yang berada di depan pagar. Kemudian ada tampak samping rumah. Pada tampak samping rumah ini terlihat gerbang yang terbuka namun garasinya tertutup. Kemudian di belakang pagar terdapat pohon pisang kipas, yang di sampingnya terdapat pohon ketapang yang besar. Fasad di lantai 2 terlihat dari material batu bata ekspos. Kemudian gambar perspektif satu titik lenyap interior. Pada gambar ini saya menggambarkan kamar tidur utama dan memilih warna soft untuk memberikan kesan yang nyaman dan luas. Furnitur yang ada di ruangan ini ada tempat tidur king size yang berukuran besar, kemudian ada lemari tempel yang lumayan panjang untuk menaruh barang-barang, dan di bawahnya ada meja kecil untuk menaruh vas bunga. Kemudian bagian depannya ada televisi, kemudian ada sofa dan karpet. Kamar ini menggunakan pintu geser kaca yang cukup besar yang dapat memperlihatkan area luar dari kamar ini, yakni terdapat teras yang ada kursi kayunya dan ada kolam ikan yang di tengah-tengahnya ada tumbuhan. Kolam ikan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghias saja, namun juga mempunyai fungsi penting, yakni menurunkan suhu akibat paparan sinar matahari langsung pada area luar. Di sini saya menggunakan warna coklat karena pada ruangan ini lebih dominan terbuat dari batu bata dan kayu. Kemudian gambar perspektif dua titik lenyap interior. Pada gambar ini saya menggambarkan di daerah lantai 2, yakni ruang keluarga, yang memperlihatkan area luar dan ruang laundry. Pada ruangan ini menggunakan pintu geser yang cukup besar dan menggunakan konsep secondary skin yang berfungsi sebagai buffer sinar matahari agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam rumah. Material yang digunakan buffer ini yakni batu bata ekspos. Pada ruangan ini terdapat beberapa furniture, di antara yakni ada sofa, kemudian ada meja kayu yang di depannya terdapat karpet, kemudian ada buffet yang digunakan untuk tatakan televisi, yang di sampingnya terdapat vas bunga, kemudian ada meja kayu yang terdapat di depan ruang anak. Pada gambar selanjutnya, di sini menampilkan gambar perspektif satu titik lenyap eksterior pada suasana malam hari. Kemudian gambar dua titik lenyap eksterior yang menampilkan suasana pada siang hari. Di sini saya mengambil dari sudut pandang mata kucing. Dari gambar ini kita dapat melihat bangunan ini cukup tinggi dan luas. Pada gambar terakhir ini gambar detail. Di sini saya mengambil detail dari lantai kamar dan dinding kamar, kemudian pada gerbang atau pagar rumah. Pada lantai kamar ini menggunakan lantai parket, kemudian fasad dari kamar ini menggunakan batu bata tempel. Kemudian pada gerbang, di gerbang saya menggunakan material aluminium karena memiliki banyak kelebihan. Pada pagar rumah ini menggunakan material
batu bata ekspos yang memberi kesan berlubang untuk sirkulasi, kemudian dipadukan dengan batu bata tempel. Pada depan gerbang, saya desain dengan ada spesi untuk pot bunga, yakni saya beri tanaman janda merana karena tampilannya yang cantik. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.